Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Fadil Febrian, saya absen 4. Kenalkan, saya Ridho Putra Pratama, absen 23. Saya di sini dengan Ridho akan mewawancarai Bu Sanistri Wirandra, guru di DPK atau guru jurusan kita. Pertanyaan pertama, Bu. Apa hal yang paling Ibu suka dari profesi sebagai guru dan mengapa hal itu berkesan bagi Ibu? Hal yang paling suka itu karena di sini tuh bisa berkomunikasi dengan siswa-siswa dan karakteristik siswa-siswa kan juga beda-beda, latar belakangnya juga beda-beda, jadi banyak hal yang perlu dipelajari lah dari sini. Itu sih. Pertanyaan kedua, Bu. Bagaimana cara motivasi siswa yang kurang percaya diri atau mengalami kesulitan belajar? Kalau memotivasi itu pasti ada latar belakangnya anak tersebut kenapa sulit belajar, entah karena biasanya kebanyakan yang sekarang itu adalah siswa itu terlalu sering main HP, terlalu sering main game. Jadi ketika pelajarannya tidak bersifat praktek, apalagi kalau elektronika kan mau nggak mau harus fokus. Ya. Kalau pelajaran bersifat teori pasti mudah bosan. Jadi kalau bisa saat belajar itu diadain ya splitting atau enggak, terusnya nanti bentuknya berupa tulis gitu. Terus Oh, ya. kalau cara menyemangati semangat belajar itu menurut saya sih itu harus balik ke diri anaknya sendiri. Ketika mereka sudah semangat ada di dalam kelas, otomatis mereka semangat belajarnya muncul. Pertanyaan ketiga, Bu. Menurut Ibu, perubahan apa yang paling terasa dalam dunia pendidikan dibandingkan dulu dan sekarang? Yang paling beda pertama kali pasti sekarang itu kurikulumnya, perubahan kurikulum yang cepat. Jadi apalagi kan mengorbankan otomatis kalian juga siswa. Jadi adaptasi kurikulum, kok kemarin saya belajarnya beda ya Bu ya, cara belajarnya kok beda. Terus apa ya, karakteristik siswanya juga berbeda ya dengan generasi yang dulu dengan yang sekarang. Mungkin kalau yang dulu bisa kita agak keras dengan anak-anaknya. Sekarang tuh namanya generasi strawberry, nah jadi kita harus pendekatannya juga beda. Terus gaya belajar anak-anak juga berbeda. Terus Pertanyaan keempat, nilai atau pelajaran hidup apa yang paling ingin Ibu tanamkan kepada siswa selain materi pelajaran? belajar saja kayak. Jadi entah kamu ada di rumah, entah kamu ada di sekolah, itu semua itu adalah tempat belajar. Jadi di lingkungan masyarakat pun juga belajar gitu. Jadi kalau dibilang belajar hanya di sekolah aja itu enggak. Jadi belajar juga bisa di luar sekolah. Jadi dan jangan pernah berhenti untuk belajar karena kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Pertanyaan kelima, apa pesan atau nasihat Ibu untuk kami sebagai pelajar agar bisa meraih masa depan yang lebih baik? Tidak hanya skill, tidak hanya kemampuan teknis, tapi belajar juga beretika yang baik, yang sopan, belajar soft skillnya ditingkatkan. Bahwasanya selain yang paling utama di dunia ini menurut saya soft skill. Yang penting kalian ada rasa kalian itu apa yang namanya tahu apa sih bahasanya kayak kalian itu untuk orang anak baru nih di tempat itu, kalian tuh harus benar-benar memposisikan diri, rasa belajar, rasa ingin tahunya lebih tinggi, tapi tahu batasannya juga. Pertanyaan yang keenam, apa kontribusi terbesar dari pekerjaan Bapak Ibu di masyarakat Bali atau Indonesia? Kontribusinya mampu mencetak tenaga-tenaga teknisi di dunia elektronika yang banyak. Kan banyak sih maksudnya yang mumpuni di bidangnya. Mungkin kalau teknik di Bali kan nggak terlalu kelihatan ya, yang terlihat hanya pariwisata. Tapi di pariwisata itu juga perlu orang-orang teknik. Nah, dan sebagian besar SMK 1 yang teknisi. Yang ketujuh, bagaimana cara Ibu menjaga kesehatan kebugaran saat kerja, saat jalannya aktivitas sehari-hari? Tahu prioritas.
tahu time management. Jadi misalkan nih hari ini tuh dibilang kan hari ini ada senam jam 6.30, jadi harus jam tidurnya harus dicepetin biar jam 5 bisa bangun terus siap-siap ke sekolah. Kalau ada kerjaan yang mana prioritasnya, karena kita kan tidak hanya mengajar, kita juga ada administrasi, yang mana nih prioritasnya. Kalau memang ada prioritas urgent, ya udah itu dulu dikerjain, yang lainnya kan masih bisa. Pesannya sih kita sama-sama memiliki waktu yang sama 24 jam, tapi bagaimana kita mengolah itu. Kalau kita perlu olahraga. Pertanyaan ke-8, apa tantangan paling sulit yang pernah Ibu hadapi selama bekerja dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau secara bekerja, karena kita yang pertama karena kita berhadapan dengan manusia kan punya sifat, punya karakter masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Yang kedua, karena kita di bidang teknik juga, jadi perkembangan teknologi itu cepat nak. Jadi misalkan hari ini Core Arduino, tiba-tiba nanti 2 bulan lagi udah ada perkembangan yang baru. Jadi anggapannya kita ngejar itu sebab susah gitu loh. Belum selesai nih, masih udah ada yang baru lagi datang. Itu sih. Dan yang ke-9, apa pengalaman paling berkesan yang pernah Ibu rasakan selama menekuni pekerjaan ini? Yang pertama bisa bimbing, pertama bisa jadi wali kelas. Jadi benar-benar saya sudah banyak guru, sudah banyak yang kuliah juga, dan sampai kuliah ke luar negeri juga ada. Terus bisa mendampingi siswa-siswi di sini kalau ada lomba. Terus ketika ada kegiatan-kegiatan bisa berperan aktif lah di sekolah. Itu sih. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa hal yang paling penting yang perlu diperhatikan agar pekerjaan ini bisa terus berjalan dengan baik di masa depan? Yang pertama, mungkin ini ada kaitannya dengan AI ya, yang sekarang ya, jadi para AI. Nah, kalau menurut saya guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Gini, ketika kita mengajar, kita kan tidak hanya mengandalkan pengetahuan itu bisa dicari dari AI, oke. Cuman kan pendekatannya itu hanya guru yang tahu. Kita mendidik dan mengajar itu beda. Mendidik itu termasuk karakter juga, tapi kalau mengajar itu menurut saya hanya sebatas pengetahuan aja. Nah, AI itu tidak bisa mendidik, jadi menurut saya kalau guru di masa depan masih tetap dibutuhkan. Sekian wawancara kami dengan Bu Sanis. Kami dari Kelompok Rahayu mengucapkan Parma Santi. Om Santi Santi Om.